Saya melihat ini kayak melihat sandiwara aja. Sandiwara ini, sandiwara betul. Polisi ya? Yang terjadi sebetulnya adalah sekarang ini ya, antara dua kubu ya. Kubu yang satu itu menuduh bahwa Pak Jokowi itu palsu. Yang lain membuktikan bahwa itu asli. Yang menuduh itu pakai dalil-dalil dia sendiri, dengan cara dia sendiri, yang dia karang sendiri, yang dia sepengetahuan mereka itu benar. Bahwa ini gini-gini, seperti tadi. Oh, nggak ditunjukkan, kalau ditunjukkan selesai itu kan. Itu kan satu kubu nih. Ya. Nah, yang kubu yang lain, yang sana, yang penting ikut aja jalur hukum, kan gitu. Nah, selama ini kedua-duanya masing-masing mengaku benernya sendiri, dan sekarang prosesnya tuh sedang menuju ke situ. Kalau saya melihat kayak gini nih, saya senang karena apa? Semua ini sandiwaranya berjalan sesuai dengan bapak-bapak, sesuai prediksi saya. Dulu kan saya mengatakan gitu ya, ini prediksinya nanti pasti ribut di lapangan dulu. Yeah. Begitu nanti udah masuk ke itu, barulah ibarat kayak tinju dulu ya, saya sampaikan antara Pak Gregor dengan Nurmagomedov itu ya gitu. Masing-masing sebelum ini kan, wah saya menang, saya hebat, sana gini-gini, yang sini juga gitu-gitu. Nah nanti baru nanti kalau udah naik ke persidangan, baru ketahuan nanti siapa yang kalah, siapa yang menang, baru kayak gitu. Ini sekarang kan sudah sampai gitu. Kemarin pada tahap penyelidikan di Barreskrim sudah dinyatakan itu tidak ada yang palsu, tidak ada bukti palsu, artinya itu asli gitu kan masih nggak percaya sampai minta gelar apa tuh gelar khusus kayak gitu kan. Nah, terus kemudian tadi praktek gelar khusus. Sementara Barreskrim membuka gelar khususnya dibagi menjadi dua. Karena apa? Takut jangan sampai terjadi benturan rame-rame di situ. Makanya session pertama itu adalah paparan antara Barreskrim yang sebagai melakukan penyelidikan, kemudian dari pihak pelapor sama terlapor, seksi 1. Nah, kemudian seksi 2-nya baru saksi dari Gama, dari UI, karena itu dianggap saksi yang netral. Nah, sementara itu pengamat yang luar itu masih tetap ada di situ. Jadi itulah menurut Barreskrim itulah keterbukanya di situ gitu. Nah, tapi kan kemudian dia kok disembunyikan dan sebagainya. Itu tadi kan. Jadi masing-masing itu menyampaikan menurut pandangannya dia sendiri ya, mestinya kayak gitu. Contoh lagi kemarin, kenapa kok harus diperiksa di Jogja? Kenapa ini kan berarti tidak imbang. Gitu ya? Di dalam teori penyidikan Pak itu di dalam KUHP tidak ada aturannya bahwa pemeriksaan itu harus di kantor polisi. Di kantor polisi tidak ada. Karena jadi polisi Pak, saya bukan jadi penyidik. Kalau seorang saya panggil dia sakit Pak, saya sakit, saya datangi ke tempat, saya berasa di tempat, itu boleh Pak. Berarti sakit tidak menghindari. Coba. Enggak, jadi artinya gini, penyidikan itu mau dilakukan dimanapun, itu tidak ada larangan. Jadi jangan bukan itu sebagai suatu ketidakadilan. Sebentar. Itu kenyataan yang terjadi. Itulah penjelasan saya mengenai teori penyidikan itu. Ini supaya rakyat tahu ya gitu. Jadi jangan penyidikan itu seperti dianggap seperti teorinya advokat itu yang mengatakan penyidikan itu harus begini, buktinya dulu. Jadi sudah clear dari Pak Arianto seperti apa?